Sehari sebelum pertemuan dengan Donald Trump dan Putin di Alaska, Ukraina, seperti kita tahu, kembali menyerang wilayah Rusia yang menyebabkan salah satu kilang minyak terbesar mereka kembali mengalami kebakaran. Sebuah hal yang tentu saja membuat Putin kesal dan menolak untuk melakukan gencatan senjata seperti apa yang diminta oleh Donald Trump. Bahkan setelah pertemuan tersebut, kemungkinan Rusia akan memberikan balasan yang lebih kejam ke wilayah Ukraina. Dan menariknya, Korea Utara merupakan sekutu terbaik Rusia, siap mengirimkan 6 juta tentaranya untuk membantu kemenangan Rusia. Jelas ini bukan hanya gertakan semata, Ukraina dalam ancaman terbesar dan siap-siap menjadi neraka baru. Ketika pertempuran terus terjadi, dengan Rusia nampak terus maju untuk menguasai wilayah Ukraina, upaya perdamaian coba terus dilakukan. Dengan Donald Trump berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Jadi, usai di awal Agustus utusannya terbang ke Moskow dengan membawa proposal, baru-baru ini pertemuan bersejarah antara Trump dan Putin akhirnya dilakukan, di mana kedua pemimpin dunia tersebut baru saja saling bertemu pada 15 Agustus 2025 di Alaska untuk membahas tentang gencatan senjata atau usulan perdamaian yang diberikan Trump pada Putin. Namun tunggu, pertemuan ini bukan tanpa kritik dari kubu barat, di mana Ukraina dan negara-negara Eropa tak senang dengan pertemuan yang melibatkan Ukraina sebagai negara yang terdampak. Apalagi ada rencana dari Trump jika pertemuan ini akan membahas soal pertukaran wilayah sebagai bentuk di balik konsesi perdamaian. Disebutkan bahwa Rusia akan mendapatkan Sumy, Kharkiv, dan Donetsk di wilayah yang kaya minyak dan gas dengan luas mencapai 7.000 km persegi. Sebagai gantinya, Rusia akan menyerahkan Kherson yang tidak memiliki logam bernilai banyak dengan luas 1.500 km persegi. Jelas, ini bukan keputusan yang menguntungkan Ukraina, meskipun Trump mengatakan ini memang rumit. Шановні українці, українки, президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Ya, pada prinsipnya, Presiden Ukraina Zelensky menegaskan bahwa konstitusi Ukraina melarang melepaskan wilayah. Selain itu, pengalaman sejarah membuat Kiev curiga pada setiap gencatan senjata yang tidak disertai mekanisme penegasan. Ukraina pun meminta jaminan keamanan keras, mulai dari paket pertahanan udara berkelanjutan, modernisasi militer, sampai pengawasan internasional, agar gencatan senjata tidak sekedar pause yang memberi Rusia waktu menyusun serangan berikutnya. Di sisi lain, melihat pertemuan Putin dan Trump dinilai tak menguntungkan Ukraina, para pemimpin Eropa juga bergerak kompak. Dalam panggilan koordinasi, mereka menegaskan 2 poin. Ukraina harus duduk di meja dan kedaulatan 1991 adalah patokan. Mereka mengapresiasi kesediaan Trump mendorong gencatan senjata. Mereka percaya ada peluang perdamaian dengan pertemuan Trump dan Putin. Tetapi, Eropa juga mengingatkan bahwa kesepakatan cepat yang melegitimasi agresi. Pesannya tegas, perdamaian, ya, penyerahan, tidak. Artinya, Ukrainian dan Eropa tidak akan menerima kesepakatan Putin dan Trump di pertemuan Alaska nanti, terkhusus jika terdapat kesepakatan penyerahan wilayah. Bahkan Ukraina coba memberontak dengan menyerang wilayah Rusia sehari sebelum pertemuan Putin dan Trump benar-benar terjadi. Sebuah hal yang kemudian membuat Putin cukup kesal dan menolak untuk melakukan gencatan senjata dalam pertemuan tersebut. Balasan Rusia ke Ukraina. Janji Putin untuk melakukan serangan balasan yang lebih besar pun akhirnya ia buktikan tak lama setelahnya. Ratusan drone dan rudal balistik ditembakkan dari Rusia secara bersamaan. Lihatlah bagaimana pergerakan drone dan serangan Rusia dilakukan. Sebuah serangan yang seolah ingin menghancurkan seluruh area di Ukraina.
Serangan itu muncul dari berbagai titik dan menargetkan berbagai wilayah. Hal yang kemudian membuat Zelensky mengatakan jika Putin menargetkan semua tempat di Ukraina. Kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv di timur laut, yang terletak sekitar 30 km dari perbatasan Rusia, diguncang oleh setidaknya 40 ledakan pada dini hari Sabtu. Lihatlah bom yang berjatuhan di Kharkiv berikut ini, sebuah gambaran mengerikan jika Rusia benar-benar punya kapasitas untuk menghancurkan satu kota. Bahkan bukan tidak mungkin menghancurkan seluruh wilayah di Ukraina secara bersamaan. Sebuah hal yang seharusnya membuat semuanya sadar, baik NATO, Zelensky, Amerika, dan Rusia, bahwa perundingan harus segera dilakukan. Karena eskalasi bisa saja makin besar dan kehancuran yang tak terbayangkan bisa saja terjadi. Korea Utara kirim 6.000 tentara ke Rusia. Kepala Departemen Intelijen Pertahanan Ukraina, Kirilo Budanov, mengatakan bahwa Korea Utara atau Korut berniat mengirimkan 6.000 tentara tambahan dan 50-100 perlengkapan militer ke Rusia. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa Korut akan mengirimkan personel militer teknis untuk ikut dalam konstruksi dan menjinakkan ranjau di Kursk Oblast setelah direbut kembali oleh Rusia. Kami ragu bahwa mereka akan memiliki satu misi saja ketika diterjunkan ke Kursk Oblast. Mereka kemungkinan akan ditugaskan untuk penjinakan bom dan pembangunan benteng pertahanan. Terangnya dikutip dari Kyiv Post. Menurutnya, Korut sudah menyuplai 40% dari kebutuhan amunisi 122 mm dan 152 mm Rusia. Selain itu, Moskow juga menerima sistem artileri, sistem peluncur roket dan misil dari Pyongyang. Sejumlah senjata disebut memiliki performa buruk, tapi berhasil dimodifikasi untuk meningkatkan efektivitas Rusia di medan perang. Salah satunya adalah misil KN-23 yang berhasil diperbarui hingga mampu menjangkau 690 km. Putin sudah hubungi Kim Jong-un. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menghubungi pemimpin Korut, Kim Jong-un, sebelum bertolak untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Alaska. Dalam dialog itu, Putin menyampaikan apresiasi kepada personel militer Korut yang berhasil membebaskan Kursk Oblast. Keduanya juga berniat untuk memperkuat kerjasama negara di masa depan. Sementara Kim mengatakan bahwa Korut akan mendukung penuh semua kebijakan yang diputuskan oleh Rusia di masa yang akan datang, terutama setelah KTT di Alaska. Dan terlepas dari apapun, pada intinya, posisi Trump saat ini tidak bisa menutup telinga dari dua sisi sekaligus. Rusia yang datang dengan tuntutan maksimalis dan Ukraina Eropa yang menolak kompromi teritorial. Membuat banyak pengamat menilai pertemuan berikutnya trilateral antara Trump, Putin dengan Zelensky hampir pasti terjadi, entah itu di Alaska Jilid 2 atau lokasi lain yang lebih ramah diplomasi. Bagi Kiev, duduk satu meja dengan Moskow di bawah payung AS dan didampingi oleh Eropa adalah opsi terbaik untuk memastikan garis merahnya tercermin.